Pura-pura lumpuh. Episode 27. Firas mengakui perasaannya. Karya Via Raya. Aku sarut Firas terhenti. Prita merubah posisinya dengan menatap Firas lekat. Ia penasaran dengan apa yang akan Firas katakan. Terlebih melihat ekspresi wajah Firas yang serius, membuat Prita mengerutkan keningnya penuh tanda tanya. "Aku apa, Om?" tanya Prita penasaran. "Aku bakal jujur sama kamu, tapi aku mohon sama kamu buat dengerin semuanya sampai aku selesai ngomong," pinta Firas dengan nada memohon. Iya, yaudah buruan kasih tahu. Gak bagus bikin cewek cantik kayak gini penasaran, sahut Prita sedikit bercanda. Firas tersenyum sambil mengacak rambut Prita gemas. Ia menatap ke arah luar dan mulai bercerita mengenai alasan ia menikahi Prita. Namun, ia hanya fokus bercerita tanpa memperhatikan ekspresi wajah seseorang yang ada di sampingnya. Semakin lama ia bercerita, semakin berubah pula ekspresi wajah Prita. "Aku menikahi kamu hanya karena ingin membalaskan dendamku pada mantan kekasihku," kata Firas mulai bercerita. Jantung Prita berpacu dengan cepat seiring Firas bercerita. "Gue kenapa? Kenapa rasanya ada yang beda di sini? Kenapa rasanya sakit banget?" lirih Prita dalam hati sambil menyentuh dadanya. "Dulu aku punya kekasih. Kami menjalin hubungan selama 7 tahun. Hampir setiap tahun aku melamarnya, tapi sayangnya aku selalu ditolak dengan alasan yang sama." "Emang alasannya apa, Om?" tanya Prita penasaran. "Dia pengen karirnya sukses dulu baru mau nikah sama aku. Tapi sampai 7 kali dalam 7 tahun aku melamarnya, dia tetap menolak. Padahal karirnya udah benar-benar sukses. Terakhir aku melamarnya di saat dia mendapat tawaran main film di luar negeri. Aku pikir dia bakal milih aku, tapi ternyata enggak. Sampai-sampai aku kecelakaan dan berpura-pura lumpuh, dia tetap memilih karirnya daripada aku." Akhirnya Prita mengetahui alasan Firas menikahinya dan alasan Firas begitu marah ketika ia membahas masalah mantan kekasihnya. "Jadi ini alasan Om Firas marah banget sama gue waktu itu," gumam Prita melirik ke arah Firas yang masih fokus menatap ke arah luar. "Sayang, 3 bulan lagi kan hari jadi kita yang ke-7. Aku mau kita menikah tepat di hari jadi kita," kata Firas menyentuh tangan Indira dan menautkan sebuah cincin berlian di jari manisnya. "Tapi sayang, aku baru aja dapet tawaran buat main film di luar negeri. Dan ini kesempatan aku buat merambah ke dunia perfilman di luar negeri. Kita menikahnya tahun depan aja ya sayang," sahut Indira melepas cincin yang baru saja Firas sematkan. Selalu saja tahun depan jawaban yang Indira berikan. Tapi tahun-tahun berikutnya pun ia tidak juga menerima lamaran Firas. "Harus berapa banyak aku menerima penolakan dari kamu, Indira? 7 kali kamu nolak lamaran aku dengan alasan yang sama. Karir, dan karir," kata Firas mendengus kesal. "Aku mohon kali ini aja. Aku janji tahun depan kita menikah ya." Indira berusaha memujuk Firas agar mau menerima keputusannya. "Tidak kali ini, Indira. Kalau sampai kamu pergi memilih memperjuangkan karir kamu dan meninggalkan aku, maka jangan salahkan aku," ancam Firas menghempaskan tangan Indira dan pergi.
Indira tidak mempedulikan Firas dan membiarkannya pergi begitu saja. Ia pikir kemarahannya akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemarahan sesaat dan kembali seperti biasanya. Setelah pergi meninggalkan Indira, Firas mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Emosi yang kini menyelimutinya membuatnya gelap mata. Hingga pada akhirnya ia mengalami sebuah kecelakaan dan masuk ke rumah sakit. Beruntung bukan kecelakaan serius, jadi kondisinya baik-baik saja. Ia hanya berpura-pura lumpuh karena yakin bahwa Indira akan menyesal sudah menolaknya dan memilih tinggal bersamanya. "Sayang, kamu kenapa? Kenapa bisa sampai kecelakaan begini?" tanya Indira yang terburu-buru masuk ke dalam. Kemudian ia langsung duduk di kursi di samping Firas. "Kaki aku sayang, kaki aku," sahut Firas berpura-pura histeris. "Kaki kamu kenapa? Apa ada yang sakit? Bentar, biar aku panggil dokter dulu," kata Indira sambil beranjak berdiri. "Nggak perlu sayang, kaki aku nggak bisa digerakin, dan dokter bilang kalau aku lumpuh," sahut Vira sambil memukul-mukul kakinya. "Apa? Kaki kamu lumpuh?" tanya Indira terbelalak. "Iya sayang, kamu gak akan pergi ninggalin aku kan? Kamu akan memilih aku dibandingkan karir kamu di luar negeri kan?" tanya Firas penuh harap. Maaf sayang, aku gak bisa. Aku harus memilih karir aku dibandingkan kamu," sahut Indira menunduk. "Baiklah, jika itu sudah menjadi keputusan kamu, pergilah dan kejar impianmu." "Tapi sayang," ucapan Indira terpaksa harus terhenti. "Pergi!" bentak Firas memotong ucapan Indira. "Sayang, maaf," lirih Indira bangkit dan beranjak pergi. "Aku pastikan kamu akan menyesali keputusan kamu ini, Indira," bisik Vira sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat. Setelah hari itu, Firas menemukan jalan untuk membuat Indira menyesal. Susilo, ayah Prita, menghubunginya untuk meminjam uang, dan ia mengajukan syarat sebagai gantinya, yaitu menikahi Prita, anak semata wayang Susilo. "Tapi sekarang aku udah gak peduli bagaimana niat awal aku ketika menikahimu, Prita," kata Firas. "Maksud Om Firas apa?" tanya Prita. Firas menoleh menatap mata Prita lekat. Ia menghirup napas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya perlahan. Dan setelah itu, ia menjawab pertanyaan Prita. "Aku gak peduli karena sekarang aku apa, Om? Jangan bikin aku penasaran dong," tanya Prita penasaran. "Aku rasa aku udah jatuh cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu, Prita," jawab Firas mengakui perasaannya. Akhirnya Firas menyatakan perasaannya pada Prita. Ia tidak ingin menundanya lagi karena takut akan terlambat dan didahului oleh laki-laki lain yang menyukai Prita. Karena ia melihat banyak laki-laki di luaran sana yang menyukai Prita. "Ah, Om Firas bisa aja. Gak lucu Om Firas bercandanya." "Serius dong Om," kata Prita menahan rasa bahagianya. Ia meremas jemarinya, menggoyangkan tubuhnya dengan ekspresi malu-malu. "Aku serius tak. Rasanya sakit banget kalau lihat kamu deket-deket sama cowok lain. Entah itu Hegar ataupun Irsyad," sahut Firas meremas baju di bagian dadanya. "Emang Om Firas pernah lihat aku sama Pak Irsyad?" tanya Prita sambil mengangkat kedua alisnya. Maksud aku, pas lihat kamu deket-deket sama Hegar," sahut Firas terbata karena keceplosan. "Ini gue yang salah denger kan?"
Kenapa gue seneng banget? Kenapa jantung gue rasanya dag-digduk segini? Tanya Prita dalam hati. Tak, panggil Vira sambil menggoyangkan telapak tangannya di depan wajah Prita. Iya om, kenapa? Gimana? Tanya Firas. Gimana apanya? Prita bertanya balik melupakan apa yang telah mereka bahas sebelumnya. Tadi kan aku udah bilang kalau aku sayang kamu. Nah, gimana perasaan kamu ke aku? Firas menyentuh tangan Prita bertanya mengenai perasaannya padanya. Kira-kira jawaban apa yang akan Prita berikan pada Firas? Apakah ia akan menerimanya atau justru menolaknya? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.